Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan langsung saja kita mulai untuk peracikan kopi pada malam hari ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya karena ini terlambat untuk di launching, dan juga untuk tebu mohon maaf sekali besok baru kita masuk di tebu. Ya, perlahan-lahan ya, karena tiap hari itu banyak sekali permintaan, jadi saya urutkan. Hari ini Bapak Ibu, sebelum kita meracik pupuk untuk kopi sehingga hasilnya nanti bagus, panennya meningkat, bobotnya berat ya, terhindar dari penyakit, dia sehat dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus tahu informasi dasar. Saya sering begini ya, saya sering kasih tahu informasi dasar. Karena apa? Karena terkadang kita ini ngebet banget sama pupuk. Kita ini ngebet banget sama dosisnya. Kita ini ngebet banget sama takarannya. Kita ini ngebet banget sama hasilnya. Kita ngebet banget sama ini yang gak penting. Ini gak penting semua ini. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan ilmu dasar atau info dasar, percuma semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu nggak? Kalau nggak tahu informasi dasar ini, semua pupuk ini kalau Bapak Ibu berikan pada kopi nggak akan diserap juga. Loh, kok bisa Pak? Iya, kalau nggak tahu informasi dasarnya. Sekarang kita mulai. Kopi itu menurut Bapak Ibu idealnya di pH berapa? Kalau pH 7 bisa nggak Pak? Nggak bisa. Seperti itu ya, dia toleransi kalau 7 ya. Kopi itu adalah tanaman yang menyukai tanah yang agak masam Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita semakin kasih kalsium, bahaya ya. Kalsium memang bagus untuk kopi, tetapi kalau salah hitung bahaya untuk kopi itu sendiri ya. pH tanah untuk kopi itu kisaran 4,5 sampai 6. Ini saya ambil angka ini 4,5 ini Bapak Ibu, ini untuk Robusta ya. Robusta ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang budidaya kopi Sultan ya, Arabica, itu dia bermain di 5,5 sampai 6,5 ya. Ini saya pakai angka Robusta ya. Untuk kopi Robusta Bapak Ibu, kan banyak Indonesia kan Robusta semua ini rata-rata ya. Ini Bapak Ibu, kalau pH-nya ini Bapak Ibu tidak tahu, Bapak Ibu netral 7 mainnya 7 Pak. 7,2 Pak. Wah, pH saya 7,2, bagus apaan? Dia sukanya di sini maksimal. Di atas ini udah ngos-ngosan dia ya kopinya ya. Penyerapannya sudah terhambat sana sini. Jadi idealnya itu 4,5 sampai 6,5. Tetapi apakah pH kita 4,5? Tidak mungkin juga. Kenapa demikian? Karena pH pupuk harus kita perhatikan. pH tanah untuk kopi harus diperhatikan, pH pupuk pun harus diperhatikan. Kalau kita tekan, kita paksain harus pH-nya sesuai dengan kemauan kopi, tetapi tidak sesuai dengan kemauan pupuk, ya nggak sinkron. Gimana biar sinkron? Kita cari titik temunya, kita mediasi, ambil cara damai. Kita kumpulkan mereka berdua ini, kita ambil jalur damai, ya mediasi. Gimana biar dua-duanya enak? Kalau pH tanah untuk kopi itu ada di 6,5 toleransi, ini nggak bisa lebih dari ini lagi. Kalau misalnya pH pupuk itu ya ada di 6,7, berarti kita main di 6,5, 6,6, 6,7 ya. Kita main di sini saja ya. pH-nya harus ada di 6,5, 6,6, 6,7. pH pupuk 6,7 ini apa Pak? pH kalau pupuk dilarutkan lalu kita tes dengan pH meter lalu angkanya 6,7, bukan. pH 6,7 ini Bapak Ibu, kalau pH 6,7 maka unsur hara yang namanya nitrogen diserap, unsur hara yang namanya fosfor diserap, unsur hara yang namanya kalium diserap, unsur hara yang namanya magnesium diserap, unsur hara yang namanya sulfur diserap, unsur hara yang namanya kalsium diserap. Kalau pH-nya ini Bapak Ibu, kalau tadi kita kasih toleransi ya, pH-nya harus, tanam kopi itu pH-nya harus 6,5, 6,6, 6,7. Selama Bapak Ibu jaga pH ini, maka semua unsur ini terserap ya. Semua unsur ini terserap. Nah, 6,5 Pak, gimana Pak kalau 6,5? Ini semua terserap. Apalagi Pak, makro aja. Mikro gimana Pak? Kalau mikro yang terserap itu boron, itu terserap. Apalagi mangan, itu terserap. Apalagi tembaga, itu terserap. Apalagi zinc, itu terserap. Besi Fe gimana Pak? Molybdenum gimana Pak? Apa ini terserap juga? Enggak terserap. Jadi kalau pH-nya 6,5, 6,6, 6,7, kopi ini senang, bahagia, tanaman kopi Bapak Ibu bahagia sekali. Karena apa? Karena pupuk yang sifatnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium, serta boron, mangan, tembaga, dan zinc dimakan semua oleh kopi Bapak Ibu. Dimakan semua. Tak tersisa, dimakan semua. Makanya dia senyum-senyum bahagia-bahagia. Karena pH-nya ada di sini. Dia makan semua ini. Sedangkan Fe itu akan diserap oleh kopi kita jika pH tanah kita anjlok ke 5,7. Siapa yang mau pH-nya anjlok ke 5,7? Kalau 5,7 Bapak Ibu, kita kejar pH tanah 5,7 untuk bisa Fe diserap, untuk kopi kita bisa makan Fe, maka nanti ini semua nggak diserap. Jadi kita korbankan saja Fe. Jadi pH-nya ada di 6,5 sampai 6,7. Molybdenum itu unsur mikro juga Pak. Itu di mana? Itu di pH basa. Dia main di 9,2, 9,3 dan seterusnya. Itu molybdenum main di situ. Apa ya Bapak Ibu mau kasih pH tanah untuk kopi di 9, nggak mungkin kan? Jadi kita ambil titik tengahnya 6,5 sampai 6,7. Agar apa? Agar unsur hara makro primer diserap, unsur hara makro sekunder diserap, dan mikro keempat ini diserap. Oke ya, itu yang saya bilang, harus tahu itu. Nah, informasi dasar kedua apa? Berarti otomatis penggunaan pupuk yang sifatnya kalsium harus dihitung. Tidak boleh asal-asalan ini kalsium ini diberikan. Kenapa demikian? Apakah kopi tidak butuh kalsium? Kopi butuh sekali kalsium. Tetapi kalau overdosis atau berlebih dosisnya Bapak Ibu, maka tanah akan menjadi basah. Kalau tanahnya basah naik ke 7,2, ini semua terserap? Nggak akan terserap. Itu yang tadi saya bilang. Mau kasih pupuk sebanyak ini percuma. Bapak Ibu ketawa-ketawa senyum-senyum, pH saya 7,3 Pak, pH saya 7,3 Pak, pH ideal apanya? Ini nggak diserap. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ilmu dasar yang tadi saya maksudkan harus Bapak Ibu ketahui ya. Kita masuk ke peracikan pupuk. Pupuk apa yang kita gunakan Pak? Yang pertama urea, itu untuk nitrogen, sumber nitrogen. Kenapa tidak pakai majemuk Pak? Biar gampang. Nanti Bapak Ibu settingnya susah karena kopi ini kita hanya masuk vegetatif itu HST ya.
0 sampai 1 tahun dan 1 tahun sampai 2 tahun. Ini saja vegetatifnya. Setelah ini kita akan rombak lagi pupuknya, kita acak-acak lagi pupuknya. Sehingga apa? Sehingga usia 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 20 tahun itu generatif pupuknya. Kalau kita pakai majemuk NPK misalnya, atau Ponska subsidi atau non subsidi, Ponska plus, Bapak Ibu mau otak-atik gimana? Otomatis setelah ada Ponska, Bapak Ibu harus beli lagi ecer ini, kan kerja 2 kali. Mendingan kita beli ecer aja dari awal. Seperti itu kan. Kopi ini juga tahunan kok, usianya panjang, ngapain kita pikir-pikir. Kita pakai ini saja, lagian ini lebih murah ini, tunggal-tunggal ini ya. Untuk nitrogen kita pakai urea ya. Ini Petro bisa, kalau yang dapat subsidi boleh lah. Tapi kalau bisa ya, subsidi itu nanti, kalau ini kan untuk Petro ya, saya hitungnya ini untuk Petro, urea. Kalau Bapak Ibu pakai ureanya subsidi, Bapak Ibu nanti dinaikin ya. Nanti Bapak Ibu naikin kadarnya ya. Kalau saya bilang nanti urea 30 gram per tanaman, Bapak Ibu langsung tangkap, oh nanti saya kasih 35 gram, atau oh nanti saya kasih 40 gram ya, kalau misalnya subsidi. Kenapa Pak begitu? Kalau subsidi kita harus naikkan, sedangkan urea Petro tidak. Urea Petro ini coatingnya atau pelapisnya tidak sama dengan urea subsidi, seperti itu ya. Di subsidi itu yang warna pink itu coating oil itu ya, jadi dia penyerapannya agak lambat, jadi kita kasih lebih nanti. Taruhlah saja Bapak Ibu nggak pakai urea subsidi lah, biar gampang kita jelasinnya. Pakai urea Petro aja, murah juga kok. Urea Petro dapat berapa persenannya? Nitrogen 46. Untuk fosfor kita pakai TSP. Jangan SP36 ini. Aduh, ini lagi ya. TSP kalau bisa ya, Bapak Ibu tanam ini kopi Bapak Ibu, bukan sawi ya. Ingat ya, kopi bukan bayam, bukan kangkung. Jadi jangan kayak orang susah. SP36 ini Bapak Ibu bukan saya bilang tidak bagus. SP36 dan TSP, kenapa saya pilih TSP? Ya karena SP36 ini super fosfat ya. Ini trif super fosfat. Bedanya apa? Bedanya SP36 ini persentase fosfatnya itu cuma 36%. Sedangkan TSP 46%. Dari unsurnya saja ini sudah lebih besar. Kemudian yang kedua, larutnya Bapak Ibu. Ini nih kenapa dia 36? Karena coatingnya lebih banyak. Pencampurannya lebih banyak daripada unsurnya. Kalau ini hampir setengah-setengah. Kalau dia 46% berarti coatingnya 54 saja. Hampir setengah-setengah. Jadi daya larutnya otomatis lebih cepat daripada SP36. Makanya nggak usah pakai ribet-ribet begini. Pakai saja TSP ya, biar kita lanjut saja biar cepat. 46% juga ya P2O5-nya. P2O5 ini apa? P2O5 ini nanti apa ya? Ini gimana ya jelasinnya ya? P2O5 ini fosfor di alam itu, P itu di alam itu bentuknya P aja. Nah, ini P, mineral P namanya, mineral fosfor namanya. P ini kemudian menangkap oksigen. Oksigen lewat lagi jalan-jalan sore, oksigennya lagi jalan sore. Ada fosfor ditangkap. Cep, ditangkap. Sini lu, ditangkap sama dia. Setelah oksigen yang jalan-jalan sore ini ditangkap sama si fosfor berubahlah menjadi P2O5. Artinya apa? Artinya fosfor yang sudah mengandung atau sudah mengikat oksigen, ya. Makanya pupuk-pupuk itu P2O5. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pupuk fosfor TSP, SP36, kayak apa segala macam, fosfor ditulis P2O5, Bapak Ibu harus tahu itu dasarnya. Makanya saya lebih tekankan pada dasar, kan kita ini kebanyakan maunya instan, nggak mau tahu dasar. Nanti ditanya dasar bingung semua. Jadi ini ya. Kemudian P2O5 ini Pak, gimana cara kalau kita kasih TSP atau P2O5 ini pupuk fosfor ke kopi? Gimana kopi makannya? Ini taruh aja di kopi, tabur aja. Bapak Ibu siram nggak? Siram. Atau musim hujan kena air nggak? Kena air. P2O5 ini ketika kena air, H2O, terhidrolisis namanya, bereaksi dengan air, maka dia langsung menjadi H2PO4- atau ion fosfat. Inilah yang dimakan tanaman ya. Jadi ketika pupuk TSP ini kasih ke kopi Bapak Ibu, tabur di situ, kena air dia langsung jadi ion dia ya. Kemudian untuk kalium kita pakai apa? KCl atau MOP. Beda nggak Pak? Sama aja, ini bahasa Inggris ini ya. Seperti KCl ini adalah buku dan MOP ini adalah book. This is a book. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan dua pupuk yang berbeda, ini bahasa Inggris ini dipakai ya. Kalau kita pakai KCl atau MOP dapat berapa Pak? Dapat 60% K2O ya, kalium oksida. Kemudian pupuk keempat yang kita perlukan magnesium sulfat ya. Bisa patani ini ya, magnesium sulfat patani bisa. Kalau nggak ada bisa juga MAGS ya. MAGS. Nah, bisa MAGS juga dari Merauke. Sama kok, dua-duanya sama, larut sempurna juga. Pupuknya sifatnya kristal, sifatnya garam, mudah larut, mudah diserap. 16% untuk magnesium oksida dan 13% untuk sulfur. Udah, kita hanya butuh 4 pupuk ini saja. Sudah selesai. Sekarang tinggal kita hitung. Pemupukan yang kita lakukan 2 kali dalam setahun ya. Kita pakai pemupukan umum saja ya, 2 kali dalam setahun. Berarti dalam setahun itu ada pemupukan setiap 6 bulan sekali ya. Kita ambil waktunya itu di bulan Mei sama bulan November. Kenapa kita ambil di 2 bulan ini Pak? Nah, rata-rata teman-teman itu memberikan pupuk untuk petani kopi di Indonesia. Itu yang pertama, pemupukan itu yang pertama dilakukan sebelum musim hujan. Ya, dan yang kedua setelah musim hujan. Biasa pakai patokannya ini, sebelum dan sesudah musim hujan. Nah, tetapi di sini kita pakai bulan Mei dan November ini, bukan kita pakai patokan, mungkin bisa sinkron juga dengan ini, tapi bukan kita pakai patokan itu. Kita pakai patokan perkembangan generatif dari si tanaman kopi itu sendiri. Usia di bulan Mei ini Bapak Ibu, rata-rata sudah pemanenan, ya. Ada yang sudah pemanenan di bulan Mei ini, rata-rata petani kopi sudah panen. Ada juga yang tarik sampai bulan Juli, Agustus. Ada yang tarik sampai di sini, panen sampai selesai itu, tarik sampai Agustus. Kita pakai Mei saja, ya. Kita pakai di bulan Mei saja. Jadi bulan Mei itu kita pakai sebagai pemupukan pertama.
Dan bulan November kita pakai sebagai pemupukan kedua. Kalau di bulan November itu biasanya kopi itu sudah lepas kelopak bunganya ya. Kelopak bunganya sudah lepas menuju ke pentil buah nih. Mau muncul-muncul bintik-bintik kecil. Pentil buah ini akan membesar setelah 3 bulan. Lalu dia butuh 3 bulan lagi untuk semakin besar sempurna. Lalu dia setelah besar sempurna, dia butuh 3 bulan lagi untuk proses pematangan. Ya, dari gugurnya bunga ini, bunga kopi ini, dari awal dia berbunga sampai gugurnya ini juga butuh 3 bulan ya. Nah, kita pakai bulan November. Jadi hitungannya seperti itu. Kemudian untuk dosisnya di usia 1 tahun bagaimana? Nah, kita nggak berbicara ini ya. Usia HST pindah tanam kopi ke lahan ya, atau beli bibit ya. 1 tahun HST itu tanaman masih kecil sekali, kopinya pindah ke lahan. Untuk usia 1 tahun di lahan itu yang kita pakai urea 15 gram, fosfor 10 gram, kalium 5 gram, dan magnesium sulfat 20 gram ya, yang kita pakai ini. Jadi totalnya untuk pemupukan pertama di bulan Mei ya adalah 50 gram yang kita gunakan ya di bulan Mei. Bisa Bapak Ibu bolak-balik juga ya, bisa November di pemupukan awal, bisa juga Mei di pemupukan kedua. Intinya di pemupukan pertama itu entah Mei atau November, fase vegetatif ini, kita pakai 50 gram per tanaman ya di pemupukan pertama, 6 bulan pertama ya, 50 gram. Kenapa kita pakai 50 gram Pak? Karena 50 gram ini hitungannya vegetatif. Kenapa hitungannya vegetatif? Sekarang saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungannya. Urea tadi persenannya berapa? 46% ya nitrogennya. Fosfor 46% juga. Kalium 60%, besar ya. Magnesium 16, 13, satu paket ya. Loh, ini kok kalsium ada Pak? Pupuk kalsium kan kita nggak beli ini. Kok ada kalsiumnya di sini? Kalsium 15% ini didapat dari fosfor. Ini dapat dari TSP ini. TSP. Jadi kalau Bapak Ibu pakai TSP 1 kilo aja, maka Bapak Ibu dapat 1 kilo ya, pakai 1 kilo, Bapak Ibu dapat 46% fosfor dan juga 15% ya, 15% kalsium oksida. Nah, dapat P2O5 sama kalsium oksida, dapat 15. Makanya ini Bapak Ibu, mana tadi? Nah, ini. Kita dapat 15% ini dari kita pakai TSP, pupuk fosfor. Makanya kita dapat kalsiumnya 15. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ini tadi, penggunaan kalsium tadi. Sehingga nanti menjaga pH-nya tidak basah, penggunaan kalsium tidak gila-gilaan, sehingga menaikkan pH dan tidak disukai oleh tanaman kopi itu sendiri, dan tidak diserap juga oleh akarnya karena unsur hara yang lain tidak bisa diserap di pH yang basah. Makanya kita menggunakan kalsium itu terukur. Makanya kita cuma memanfaatkan 15% ini dari pembelian 1 kilo fosfor ya, 1 kilo TSP. Udah, kita sudah dapat kalsium di sini. Nah, sekarang hitungannya kenapa sampai dia bisa 15 gram untuk urea, 10 gram untuk fosfor, 5 gram untuk kalium, dan 20 gram untuk magnesium sulfat. Kan di sini sudah saya bilang Bapak Ibu, ini nitrogennya 46%. Kalau misalnya kita pakai imbang ya, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram ya, totalnya berapa? 40 gram. Berarti nanti yang kita cekokin ke tanaman kopi kita, dia dapat 46% nitrogen, dia dapat 46% fosfor, dia dapat 60 kalium. Sedangkan magnesiumnya kecil-kecil. Ini mau vegetatif, pertumbuhan tunas, daun ya, ranting ya, pucuk, akar baru, akar serabut. Ini baru mau pertumbuhan unyu-unyunya, vegetatifnya. Kita kasih kalsium gede-gede kayak gini buat apa? Nggak penting, yang dia butuh ini nitrogen sama fosfor, ini yang dia butuhkan. Magnesium sama sulfur, itu yang dia butuhkan dalam vegetatif. Vegetatif itu butuh ini, nitrogen, fosfor, magnesium, sulfur itu. Kalsium ini dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sedikit saja, kecil sekali, kan dia belum masuk di situ. Ya, makanya di sini kita pakai 15 gram. Kalau kita pakai taruhlah 10 gram semua ya. Kalau kita pakai 10 gram ya tetap fosfornya 46%. Kalau kita pakai 15 berarti 46 ditambah setengah dari 46. Berapa tuh? 46 tambah setengah dari 46 23 ya. 23 46 kan bagi 2, 46 bagi 2 kan 23 ya. 46 tambah 23 hasilnya 69 ya. 69%. Sedangkan fosfor 46%, nitrogen lebih besar, 69%. Makanya kita pakai di sini dosisnya lebih besar, ya. Kita pakai 15 gram. Kalau kita pakai 10 gram, ya dia 46, sama dengan ini fosfornya. Sekarang Bapak Ibu ambil 10 gram fosfor, campur 10 gram nitrogen. Ya sama 46. Apa jadinya kalau Bapak Ibu ambil fosfor 10 gram, Bapak Ibu campur dengan nitrogennya 15 gram? Ya besar nitrogennya, ya. Jadi nitrogen di sini sudah besar kalau kita pakai 15 gram. Fosfornya tetap 10 gram ya, sesuai dosis. Kemudian untuk kalium, di sini kalau kita pakai 10 gram juga Bapak Ibu, maka 60%-nya. Gimana caranya? Kita pakai setengah. Supaya apa? Supaya nanti 60 ini dibagi 2, jadinya 30%. Jadi di sini 46% ya, di sini 30%, di sini 69%. Makanya kita pakai 15 gram, 10 gram, 5 gram. Kemudian untuk magnesium sulfat, kok gede banget Pak, 20 gram? Ya iya Bapak Ibu, kenapa saya pakainya 20 gram? Lebih banyak dari yang lain. Karena di sini unsurnya unyu-unyu sekali, miskin sekali dia di sini. Bapak Ibu bayangkan, ini magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%, mau bersaing sama 69, gimana dia? Kalau kita pakai 10 gram juga Bapak Ibu, ya intinya misalnya sama lah. Magnesium sulfat 10 gram, fosfor 10 gram,
Ya gimana dia mau lawan, ini 16 sama 13 lawan 46 yang nggak imbang. Ya makanya kita pakai 2 kali. Kita pakai jumlahnya lebih banyak, 2 kali lipat. Sehingga apa? Sehingga ini nanti naik dia. Dari 16 kali 2 berapa? 32% magnesium. Kemudian sulfurnya dari 13 jadi 26%. Jadi besar ini. Jadi dia mau nyaingi fosfor, kalium dan nitrogen juga bisa dia nyaingi. Kalau dia 10% dengan kandungan sekecil ini, Bapak Ibu gimana? Makanya kandungan yang kecil ini, persentase yang kecil ini kita tingkatkan kalau mau naikin ya. Kalau kandungan yang terlalu besar kita turunkan jumlahnya. Seperti ini tadi. Kaliumnya 60%, gede sekali. Makanya kita turunkan, kita pakai dosisnya cuma 5 gram. Jadi makanya itu ceritanya kita bisa dapat 50 gram untuk pemupukan pertama di 6 bulan pertama. Setelah itu kita masuk di ini berlaku untuk Mei dan juga November ya. Begitupun sebaliknya. Kalau Bapak Ibu kasih di November, Mei pun kasihnya sama 50 gram. Jadi total untuk 1 tahun itu Bapak Ibu pakainya 50 gram per tahun ya. Per tahun. Masuk ke tahun kedua, usia kedua ya. Nah, di tahun kedua ini, usia kedua ini biasanya ada kopi yang sudah berbuah, ada juga yang masih belajar berbunga. Nah, di 2 tahun ini. Tetapi kita sapu rata saja, kopi kita 2 tahun itu ya belum masuk di pembungaan. Ya, kita masih masuk kategorikan 2 tahun ini sebagai vegetatif juga. Maka pupuknya, dosisnya kita naikkan. Yang tadinya di tahun pertama itu 15 gram untuk urea, kita naikkan 2 kali lipat. Kenapa Pak? Ya karena dia gede. 2 tahun itu sudah besar Bapak Ibu. Bapak Ibu coba tanam kopi, Bapak Ibu perhatikan betul usia dia 0 sampai dari 0 1 tahun sampai 1 ke 2 tahun. Beda Bapak Ibu. Daunnya juga beda, lebih lebar ya. Lebih panjang, lebih lebar. Daunnya, rantingnya lebih banyak seperti itu. Jadi otomatis makanya juga lebih banyak. Makanya tadi di 0 sampai 1 tahun kita pakai 15 gram untuk urea, kita naikkan 2 kali lipat 30 gram. Kemudian fosfornya dari 10 gram kita naikkan jadi 20 gram. Kemudian kalium 5 gram kita naikkan jadi 10 gram. Kemudian magnesium sulfat dari 20 gram kita pakai 40 gram, kita naikkan 2 kali lipat. Totalnya 100 gram per 1 kali pupuk 6 bulan ya. Untuk pupuk kedua 6 bulan berikutnya di bulan November sama, dosisnya sama, pupuknya juga sama ya. Nah, sekarang masuk di tahun ketiga ya. Ini kita masuk di generatif. Fase generatif, pembuahan ya di usia 3 tahun. Nah, di usia 3 tahun ini di fase generatif, kita tidak bisa lagi pakai rumusan ini Bapak Ibu. 30 gram urea, 20 gram TSP, 10 gram KCl, 40 gram magnesium sulfat. Kita nggak bisa pakai itu lagi. Karena kalau kita naikin dosis nitrogennya, Bapak Ibu, bunganya gugur nanti. Nanti bunganya gugur semua. Kenapa demikian? Karena pembungaan dan pembuahan tidak memerlukan nitrogen yang terlalu besar. Pembungaan dan pembuahan ini Bapak Ibu atau generatif ini hasil dari penimbunan karbohidrat. Hasil kerja dari vegetatif tadi. Kita kasih pupuk nitrogen banyak-banyak, magnesium banyak-banyak ke kopi itu. Supaya apa? Supaya fotosintesis terjadi besar-besaran. Hasil fotosintesis seperti gula, karbohidrat ya, pati ya, kemudian apalagi serat ya, kemudian apalagi enzim dan lain sebagainya, bisa menumpuk dalam kopi kita. Sehingga di masa dia mencapai batas ambang tumpukannya itu dia berbunga untuk dia bisa menyisipkan semua kandungan-kandungan karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis untuk dititipkan ke buah. Begitupun dengan tanaman berumbi seperti singkong, ya, wortel, kentang dan lain sebagainya. Dia harus menyisipkan di sini hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan lain sebagainya. Dia simpan. Jadi tanaman itu bukan dia berbuah untuk kita panen dan kita makan. Dia sedang simpan hasil fotosintesisnya. Sama seperti kopi Bapak Ibu ini. Kok kopi saya berbuah Pak? Kok musim segini, bulan segini kok dia berbuah Pak? Kok dia matang ya? Ya iya, tanaman itu bukan maksudnya dia berbuah untuk Bapak Ibu panen, untuk makan, untuk minum kopinya. Enggak, dia karena sudah penuh karbohidratnya, dia tampung simpan cadangan. Gudangnya istilahnya. Jadi ada tanam-tanam tertentu yang gudang penyimpanan makanannya di umbi, ada tanam-tanam tertentu yang gudang penyimpanannya di batang, seperti besok kita membahas tebu itu. Ada tanam-tanam tertentu yang simpan gudang makanannya di buah, seperti apel. Ada tanam-tanam tertentu juga yang simpan cadangan makanan di biji. Seperti apa? Seperti kopi yang kita bahas ini. Seperti apa lagi? Seperti padi yang kita makan. Seperti apa lagi Pak? Seperti jagung yang mau kita bahas nanti. Ini kan biji-biji semua ini. Nah, dia simpannya di situ. Nah, siapa yang simpan? Kalau unsur hara ini siapa yang bertugas simpan? Kalium. Kalium ini angkot ya. Metro Mini ini angkot nih. Penumpang nih. Isinya di dalam bukan penumpang manusia, tetapi semua lemak ada di dalam, karbohidrat ada di dalam, enzim ada di dalam, protein ada di dalam, segala macam ada di dalam ya, gula ada di dalam, karbohidrat dalam, segala macam ada di dalam. Si mobil yang namanya kalium ini akan mengangkut ke buah kopi Bapak Ibu ya sampai matang. Nanti fosfor datang lagi bantu untuk mematangkan buah itu sehingga dia matangnya seragam ya. Nah, kita butuh kalium dan fosfor yang tinggi. Makanya rumusan untuk usia 3 tahun kita ganti 30 20 10 kita ganti 20 30 40. Kenapa Pak nggak balik aja 10 20 30 kayak gini nih? 10, 20, 30. Kenapa nggak dibalik aja 10, 20, 30? Enggak, karena ini sudah besar. Usia dari 2 tahun ke 3 tahun ini tanaman bertumbuh Bapak Ibu. Ini kan seperti yang saya bilang kemarin. Ini tanaman ini kopi ini makhluk hidup. Bukan apa namanya? Lato-lato. Dia bukan lato-lato. Beli tahun 2024, 25 lato-lato ini gini terus saja bentuknya. Ini kopi ini dia bertumbuh, membesar. Jadi harusnya kalau dia tidak membesar, berarti yang kita pakai 10, 20, 30. Berhubung dia membesar, dosisnya kita naikkan 20, 30, 40. Ya, 20 gram urea, 30 gram TSP, 40 gram KCl atau MOP ya untuk kaliumnya dan 40 gram untuk magnesium sulfat. Nah, ini kok nggak naik Pak? Bukannya dosis 2 tahun itu
magnesium sulfatnya 40 gram. Kok ini tetap 40 gram? Kenapa kita nggak naikin aja, Pak? Semuanya kan naik tuh. Kita nggak naikin karena jumlah nitrogen yang kita berikan, kita turunkan. Magnesium sulfat itu, Bapak Ibu, Mg dan S itu fungsinya apa? Mg ini bahan baku klorofil. Tanaman itu, Bapak Ibu lihat daun kopi hijau pekat, bagus, menor, ngejreng, segala macam. Ini yang kerja, kopi daunnya hijau itu ini magnesium. Magnesium ini klorofil. Ya, dia pembawa klorofil. Jadi kalau Bapak Ibu kasih pupuk magnesium ke kopi, kopi daunnya hijau ya wajar karena magnesiumnya masuk di situ, klorofilnya masuk di situ. Sulfur apalagi? Sulfur ini nanti dia bantu nitrogen. Jadi kalau Bapak Ibu kasih urea ke kopi, ini kopi ya. Kopi, saya kasih urea apa ke kopi? Kopi ini dapat apa, Pak? Kopi ini dapat yang namanya protein atau asam amino. Jadi Bapak Ibu kasih urea ke kopi, maka kopi itu sedang makan asam amino atau protein. Nah, dia makan asam amino atau protein ini, ditambah lagi Bapak Ibu kasih bahan baku klorofil, terjadilah fotosintesis, maka buah kopi itu tercipta. Jadi itu ceritanya. Magnesium dan sulfur ini kerja baktinya di sini, di nitrogen. Makanya kalau nitrogennya kecil, mereka pun kecil. Ngapain mereka besar-besar? Magnesium dan sulfur ini. Ngapain dia besar-besar kerjanya? Orang dia bantu lebih banyak ke nitrogen, nitrogennya kecil, dia juga harus kecil. Makanya kita tetap mempertahankan dia 40% sekalipun tanaman lompat dari 2 ke 3 tahun membesar ya. 20 urea, 30 gram TSP, 40 gram KCl, dan 40 gram magnesium sulfat. Kita dapat berapa? 130 gram per 6 bulan sekali pemupukan ya. Ini sama, November pun sama, kita masih pakai ini. Oke, kita masuk ke usia 4 tahun ya. Ini sudah cuan-cuan ini ya. 4 tahun kita pakai naik lagi ya. 20, 30, 40 kita naik. 30, 40, 50. Ya, naik 10 gram ya. Begitupun dengan magnesium sulfat. Karena di sini ureanya kita naikkan karena tanaman semakin besar. Magnesium sulfat pun kita naikkan 60% ya. Dia kali 2 daripada urea. Pak, kenapa ureanya masih kita kasih, Pak, di masa generatif? Lah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak kasih urea ya, nggak kasih nitrogen ke tanaman, lalu si daun ini mau fotosintesis, mau apain dia mau ngapain sini? Akar ini emang nggak tumbuh. Jadi dia berbuah, akar berhenti, daun berhenti, semua berhenti ya. Semua di pertumbuhan di tanaman ini berhenti. Hanya buah aja yang membesar pelan. Jadi yang gerak itu hanya buah, yang lainnya stop. Ya enggak. Buah ini memang lagi diproduksi ya, lagi diisi. Tetapi daun tetap tumbuh. Bapak Ibu, mana ada buah ini membesar generatif, daun nggak ada yang tumbuh, tunas nggak ada yang tumbuh, ranting nggak ada yang tumbuh, tunas air nggak ada yang tumbuh, percabangan nggak ada yang tumbuh, akar nggak ada, itu tetap tumbuh. Makanya kita perlu nitrogen seperti itu ya. Gampangnya gini deh, yang namanya N, P, K, M, G, S, C, A tidak boleh tidak ketika kita memberi pupuk. Paham ya? Tidak boleh tidak ketika kita memberi pupuk. Kalau mikro lompat-lompat nggak apa-apa. Kalau mikro sedikit nggak apa-apa. Tetapi kalau ini tidak boleh tidak, sedikit pun harus ada ya, karena ini wajib hukumnya. Ini hukumnya wajib. Makro primer dan makro sekunder itu hukumnya wajib. Tidak boleh lalai atau lupa, nggak boleh. Ini wajib, ini hukumnya. Makanya kalaupun sedikit pun harus ada. Makanya tadi saya pakai ngotot pakai TSP biar kalsium ini ngikut dia. Karena kalau tanpa dia ini nggak bisa jalan, nggak bisa nongkrong ini ya, berlima ini harus berenam mereka. Makanya di sini tetap kita pakai hitungannya seperti ini. Oke, di tahun keempat 30 urea, 40 TSP, 50 gram untuk KCl, dan 60 gram untuk magnesium sulfat. Totalnya berapa? 180 gram per 6 bulan sekali di usia 4 tahun, Bapak Ibu. Ini akan terus berkembang. Misalnya Pak, tahun kelima gimana? Ya tinggal Bapak Ibu konversi saja, lompat saja. Ini 30 ya, tahun kelima 40 ureanya. Ini berapa TSP-nya? 50, dari 40 ke 50. KCl-nya berapa? Dari 50 ke 60 ya. Kemudian untuk magnesium sulfatnya dari 60 ke berapa? Ke 80 ya, setengah dari nitrogen ini. Usia 6 tahun nih sama, ini lompat lagi Bapak Ibu ya. 50, 60, 70, 100 gram. Segitu. Jadi begitu terus ya, konversinya nggak usah jelasin lagi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini ini catatan. Saya catatan buat Bapak Ibu ya. Ini penting sekali biar catatan yang sekecil ini nanti timbul pertanyaan itu 200 sampai 300 pertanyaan di komentar. Daripada saya harus menjawab komentar sebanyak ini, mendingan saya jelaskan di sini. Pak, kalau misalnya kita ganti magnesium sulfat nih. Nah, ini kita nggak pakai nih, Pak Tani atau Merauke ini kita nggak pakai. Kita mau pakai kisrit, boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu mau pakai kisrit ya, ganti dengan kisrit boleh. Dosisnya berapa, Pak? Sebanyak apa dosis yang tadi kita buat? 10 gram, maka kisritnya cuma 5 gram saja. Usia 3 tahun. Magnesium sulfat kita pakai berapa? 40 gram, Pak. Magnesium sulfat Pak Taninya. Kita pakai kisrit cuma 20 gram. Kalau usia 4 tahun, Pak, magnesium sulfatnya kita pakai 60 gram, Pak. Kalau pakai kisrit 30 gram, setengah dari ini. Kok bisa, Pak? Kisrit emang lebih hebat daripada magnesium sulfat? Bukan dia lebih hebat. Dia ini unsurnya lebih besar daripada magnesium. Ini belasan-belasan nih. Ya, 16, 13. Kalau kisrit itu 26 sama berapa? 24 atau 21 kalau nggak salah. Dia lebih besar 2 kali lipat dari magnesium sulfat. Makanya kalau kita pakai, kita tinggal perbandingan setengahnya. Itu catatan pertama biar Bapak Ibu nggak nanya-nanya lagi ya. Bisa diganti nggak ya? Kemudian yang kedua, Pak, mikro boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu mau beli mikro, beli Java Green. Ya, ini mikro paling murah ini. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena paling murah. Dia unsur hara mikronya lengkap, kemudian dia plus magnesium dan sulfur. Ada magnesium dan sulfur di sini Bapak Ibu. Jadi nanti nambah-nambah buat sini. Kita nambah-nambah buat ini, magnesium sulfat ini. Dari
Green Java. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai mikronya ya, tetapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, yang penting makro aja sudah terpenuhi. Kalau misalnya mau pakai mikro, biar Pak saya maunya bobot keringnya, misalnya seperti mikro itu kan bobot kering, aroma, bau, rasa, ya pekat, itu semakin diperkuat. Nah, ini bumbunya, ini mikro ini. Mikro ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu makan nasi, sayur, daging, ya. Mikro itu seperti apa Pak? Mikro itu garam, ya penyedap, kerupuk, sambal. Makan nasi Pak, nggak pakai sambal, bisa nggak? Bisa, nggak pakai sambal juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau lebih enak lagi pakai sambal. Makan nasi nggak pakai garam Pak, bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Makan nasi nggak pakai kerupuk Pak, bisa, nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih enak kalau kita makan nasi pakai kerupuk, pakai sambal. Itu mikro fungsinya. Saya persederhanakan aja biar Bapak Ibu paham. Kemudian untuk mikro berapa Pak kalau misalnya kita mau makan pakai sambal, pakai kerupuk? 10% dari bobot, ya, bobot pupuk. Misalnya kuantitas pupuk yang Bapak Ibu berikan, kita ambil contoh mana? Yang terakhir aja ya. Usia 4 tahun. Kita pakai 180 gram. Berarti mikronya bisa kita ambil 18 gram. Ya, 10% dari bobot atau kuantitas dari pupuk makro primer dan sekunder, ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup sampai di situ dulu. Saya sebenarnya masih mau bercerita banyak tentang kopi ini, tetapi ya sudahlah, kita terbatas waktu, sudah banyak sekali waktunya. Besok kita masuk ke tebu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada halangan, nanti besok kita masuk ke tebu. Karena saya ada kesibukan beberapa hari ini. Mohon maaf juga sekaligus untuk Bapak Ibu yang WA, saya mohon maaf, saya informasikan saja sekaligus di sini ya. Kalau Bapak Ibu yang WA, sekarang ini WA sudah saya kesulitan sekali menjawab. Gini Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali. Saya ini bangun itu pagi itu jam 5 pagi, itu paling cepat. Gak bisa lebih cepat dari ini karena saya tidurnya jam 12 malam. Kalau saya bangun paling siang itu jam 8. Itu paling siang itu saya bangun. Nggak bisa lewat dari sini. Saya nggak bisa bangun di atas jam 8. Jadi kalau misalnya saya bangun seperti biasa jam 5 subuh ya. Kemudian saya lakukan rutinitas seperti biasa. Lalu kemudian di jam 6 itu pagi saya mulai menjawab WA. Itu saya menjawab itu sampai sore Bapak Ibu. Makan siang saya ikut jawab, ini segala macam ikut jawab. Nanti di sore itu saya bikin informasi seperti ini ya. Karena Bapak Ibu requestnya banyak banget. Saya bikin informasi video ini ya. Kemudian nanti setelah ini bikin video informasi ke Bapak Ibu yang minta request, saya lanjut lagi WA. Nah, biasanya Bapak Ibu saya bisa jawab kalau satu hari 315 ya, 280 WA. Saya bisa jawab sehari ini mah kecil. Jawab voice note ini mah kecil. Sekarang Bapak Ibu sudah 400-an, 460, 480, bahkan hari apa kemarin tuh sampai 512. Gimana saya mau jawab Bapak Ibu? Bapak Ibu gini ya, bangun pagi buka WA 512 chat. Tuh, balas atau lari? Iya lari. Seperti itu. Mana bisa saya jawab seperti itu ya. Makanya sekarang ini saya lari. Saya nggak bisa Bapak Ibu 500 ini. Dan ini saya prediksi akan terus meningkat. Saya seorang diri Bapak Ibu jawab 500 chat gimana bisa? Bapak Ibu udah balas 5 chat ke 5 orang aja udah ngos-ngosan kan? Ini saya pakai suara. Apalagi kalau saya ketik. Makanya saya bilang di WA itu kita nanti gabung di komentar saja, kita satu pintu. Karena saya balas di YouTube komentar, Bapak Ibu nanya saya jawab, saya selalu jawab kok di komentar YouTube. Kemudian saya harus balik lagi, WA saya bunyi terus, saya harus balik ke WA, saya jawab lagi. Kemudian saya balas lagi, notifikasi masuk ada balasan dari ini di komentar YouTube, saya balik lagi, saya balas lagi. Ada notifikasi WA, saya balik lagi, bolak-balik ya, saya pusing sendiri. Mendingan kita satu pintu aja, ya. Tenang aja Bapak Ibu, saya bukan kayak orang lain yang WA nggak dibalas, komentar YouTube juga nggak di komen. Saya bukan orangnya seperti itu. Kalau saya ini sudah 100% hidup saya ini untuk Bapak Ibu semua. Jadi tenang aja, saya pasti akan balas. Jadi kita satu pintu aja. Nanti setiap kali saya upload video seperti ini, request Bapak Ibu saya jawab. Nanti di bawah itu kan ada komentar-komentar tuh. Bapak Ibu bisa ketik komentar di situ, mau tukar pikiran, mau bagi pengalaman, boleh. Nanti saya tetap jawab semua. Jadi saya nggak bolak-balik lagi ke WA ke sini, saya pusing. Jadi kita di sini aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kendala atau mau tukar pikiran, masuk aja. Saya selalu rutin kok menjawab komentar-komentar sini. Ya Bapak Ibu semua ya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang tebu, besok kita baru masuk di tebu ya. Mohon maaf sekali. Sayur-sayuran nanti, jagung nanti ya. Setelah ini kita masuk ke situ. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan, dan kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.